Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat, semuanya dipenuhi dengan sukacita dan pengharapan yang baru, karena kita sudah memasuki minggu yang baru lagi. Semoga semakin hari kita semakin dipenuhi sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan selalu memberikan apa yang kami butuhkan. Tuhan selalu mendampingi kami di dalam setiap musim kehidupan kami, karena dalam kuasa dan kebesaran Tuhan, Tuhan berkenan mengasihi kami. Dan sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan kami nafas kehidupan untuk bersama-sama menjalani aktivitas kami yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan, sebelumnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya dalam perenungan ini kami semakin mengenal Tuhan dan kami semakin mengenal kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Yeremia pasal 1 hingga Yeremia pasal 27 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Yeremia pasal 27 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, yang demikian firman Tuhan. Pada permulaan pemerintahan Zedekia, anak Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon, dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Zedekia Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu, akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang. Dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar, Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya. Sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri, maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan. Sampai mereka aku serahkan ke dalam tangannya. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu, yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan bahkan diberikan kekuatan, dituntun untuk melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika mendengar kabar yang tidak kita suka, kabar yang kita anggap buruk, kabar yang menyakitkan, kabar yang membingungkan atau kejadian, tubuh kita ini ada shock terapi. Bukan shock terapi ya, maksudnya ada kayak shock gitu. Lalu bertanya, ini benar terjadi nggak ya? Ini benar nggak? Ini benar nggak? Lalu nanti tubuh kita akan bereaksi. Dan kadang-kala kita ini secara instingtif itu menolak untuk menerima kenyataan yang terjadi. Ini terjadi dalam berbagai macam hal di dalam kehidupan. Misalnya ditinggalkan orang yang dikasihi, atau kehilangan harta bendanya, atau kehilangan sesuatu, atau kehilangan jabatannya, atau apapun itu yang menyakiti, yang buruk. Biasanya secara tubuh kita secara normal, secara reaktif, refleks ya. Saya lupa mengingat satu kata refleks. Secara refleks itu ada blank, momen sejenak untuk
mencoba menerima kenyataannya. Persoalannya di situ, ada orang yang walaupun pahit tetap menelan pil itu, kenyataan itu, dan menerimanya walaupun pahit, walaupun menyakitkan. Tapi juga tidak sedikit orang yang menolak untuk menerima kenyataan. Bedanya adalah ketika orang itu menerima kenyataan, maka ia mengalami kepahitan pada waktu itu sesuai dengan kenyataan dan permasalahan yang sedang dihadapi. Tetapi ketika orang menolak kenyataan, maka ada konsekuensi yang harus dihadapi. Jadi misalnya, saat itu umat Tuhan Raja Zedekias dan umat Tuhan sedang diperhadapkan pada satu kenyataan yang pahit, bahwa mereka sebuah kerajaan harus takluk di bawah kerajaan lain, yang artinya mereka akan menghadapi penderitaan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa dikuasai oleh orang lain, dikuasai oleh bangsa lain akan mendatangkan yang namanya penderitaan. Kebebasan kita akan terenggut, kemerdekaan kita akan terenggut. Sebebas-bebasnya orang yang terjajah, pasti tidak akan sebebas orang merdeka. Nah, mereka menghadapi kenyataan bahwa ada nubuat dari Yeremia, Nabi Yeremia, bahwa Tuhan akan menyerahkan mereka kepada kerajaan lain. Tuhan sendiri yang selama ini melindungi mereka akan menyerahkan mereka kepada bangsa lain. Padahal mereka meyakini bahwa umat Israel adalah umat kepunyaan Tuhan, milik Tuhan, begitu dekat dengan Tuhan dan lain-lain. Tapi kali ini ada pil pahit yang harus ditelan, bahwa mereka akan ditaklukkan oleh kerajaan Babel. Nah, ada reaksi spontan yang tampaknya dilakukan mungkin beberapa kali oleh umat Israel ketika mereka menghadapi sesuatu yang menyakitkan. Mereka dalam sejarah yang kita baca di dalam Alkitab, mereka berusaha mencari hal-hal lain sebagai alternatif, ya minimal marah ya. Dulu zamannya Musa ya marah ke Musa dan lain-lain. Nah, mereka mencoba mencari alternatif, menyembah-nyembah dan lain-lain. Nah, ketika ada nabi yang bernubuat bahwa ini mau ada penderitaan yang kita ini ditaklukkan oleh kerajaan lain, maka mereka mencari alternatif lagi. Sebenarnya kan ini kayak misalnya ke dokter ya Bapak Ibu. Jadi misalnya di dokter A didiagnosa penyakit yang kayaknya menakutkan, kita kan biasanya nggak langsung percaya sama dokter A, tapi pakai ke dokter B, pakai ke dokter C. Lah itu kalau masih sama-sama dokter yang memang yang lulusan kedokteran, yang memang dokter beneran, ya nggak apa-apa. Nah, tapi kalau kita malah cari di internet yang sumbernya tidak terpercaya, kan nanti malah bisa mendatangkan keburukan. Jadi misalnya kita sok-sokan sendiri, kita sudah datang ke dokter, dok saya kok gejalanya ini. Wah, ini misalnya adalah sakit lambung. Kita nggak percaya, periksa ke dokter lain bilangnya, iya inilah sakit lambung. Enggak kok. Terus kita cari di internet, terus internet bilang, oh itu tidak sakit lambung, tetapi sakit masuk angin gitu misalnya, lalu nggak diobati, kan malah menimbulkan penyakit yang lebih dahsyat. Nah, mereka orang Israel itu punya kebiasaan yang sama. Jadi bukan orang Israel ya, manusia dimanapun itu punya kebiasaan yang sama. Ketika mereka mendengarkan kabar mengerikan, mereka kepengen terima kabar dari nabi-nabi lain, dari di ayat yang 9, juru-juru tenung, juru mimpi, tukang-tukang ramal dan tukang-tukang sihir, untuk mencari pembelaan gitu. Jadi ada Yeremia bilang, taklukkan saja, tundukkanlah dirimu kepada orang kerajaan Babel. Mereka mencari pembenaran. Nyari nabi-nabi, orang-orang yang dianggap pintar pada zaman itu yang mengatakan kebalikannya. Halah, nggak usah, kita itu nggak usah takluk kepada Babel, kita lawan saja Babel, kita pasti menang. Nah, ketika ada itu kan yang lebih yang lebih dipercaya biasanya kan kabar senang ya Bapak Ibu. Allah itu loh, yang itu aja bilangnya nggak apa-apa. Akhirnya nanti ikut yang ini. Tapi Tuhan sudah bilang di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-10, sebab mereka bernubuat palsu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa. Perlu kita catat bahwa mereka yang tunduk kepada kerajaan Babel itu tidak akan mengalami kebinasaan, tetapi mereka yang lain yang melawan atau tidak taat akan mengalami kebinasaan. Bukan karena mereka tidak taat kepada Babel, tapi tidak taat kepada Tuhan. Ketika mereka diberikan kabar buruk, Tuhan itu tidak meninggalkan mereka dan membiarkan mereka. Ini yang perlu kita resapi, bahwa Tuhan bilang, sudahlah,
takluk ini memang diserahkan ke Raja Nebukadnezar, tapi bukan dibilang bahwa kamu akan binasa di bawah kerajaan itu, enggak, tapi akan ditaklukkan. Ya memang ini adalah salah satu proses yang harus dijalani. Tapi kalau ngeyel, kalau melawan, justru akan mengalami kebinasaan. Tapi kan kadang nggak ngerti ya, orang itu tidak paham gitu. Jadi ketika ada hal buruk, ya cari alternatif lain lah. Nah ini apalagi kok ada orang yang bilang kalau hal ini tuh bisa ditanggulangi dengan yang namanya dilawan. Ini adalah salah satu cerminan bagi kita yang saat ini sedang berjuang di dalam pandemi COVID-19 yang memasuki new normal. Bisa kita ingat dalam beberapa bulan yang lalu ketika berita tentang COVID-19 ini beredar, sudah diberitahu bahwa harus pakai masker, harus cuci tangan dan lain-lain. Lalu diberitahu bahwa ini penyakit belum ada obatnya dan lain-lain. Jadi memang ada ketakutan yang tersebar. Tetapi karena orang menjadi takut, kan pengennya itu menghibur diri, memberikan pengharapan supaya nggak takut. Banyak yang googling. Coba lihat Bapak Ibu, lihat di WhatsApp grup atau di Facebook atau di Instagram atau dimanapun, banyak orang yang mengirimkan kabar-kabar tidak terpercaya, kabar-kabar hoax. Misalnya empon-empon jahe dan apotek hidup bisa menyembuhkan corona, padahal enggak. Ya memang mereka bisa kalau kita baca kan memang bisa meningkatkan imun tubuh. Ya ada yang memperkuat pencernaan, macam-macam lah, metabolisme tubuh macam-macam. Tapi kan bukan berarti kalau sudah minum itu nggak mungkin kena corona, kan nggak gitu Bapak Ibu. Itu kayak orang makan jeruk lalu percaya bahwa dirinya nggak akan sariawan, kan belum tentu. Atau orang yang selalu pakai jaket pergi kemana-mana dan yakin bahwa dia nggak akan masuk angin. Nah ini adalah manusia berusaha mencari jalan pintas supaya tidak mengalami penderitaan yang memang harus penderitaan atau permasalahan yang memang harus dihadapi. Takut menjadi pengecut lalu melarikan diri dengan cari alternatif dan mempercayai hal-hal yang tidak patut dipercaya. Karena saat itu Zedekia dan umatnya dengan rakyatnya justru percaya kepada nabi-nabi, juru-juru tenung, juru-juru sihir yang yang mereka itu belum terakreditasi gitu, bahwa mereka ini benar-benar diutus oleh Tuhan. Dan mereka tidak peduli itu. Yang mereka pedulikan adalah bagaimana apa kabar yang disampaikan. Kalau kabar itu buruk, entah itu dari Tuhan atau enggak usah lah. Tapi kalau itu kabar itu baik, entah dari Tuhan, entah dari mana, ya itu dipercaya. Nah, marilah kita menjadi orang-orang yang berani. Yang artinya ketika ada masalah atau kenyataan yang pahit di depan kita, mari berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak bilang bahwa kamu akan binasa, enggak. Ya kita akan menghadapi itu, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Tapi kalau kita lari, kita akan mendatangkan kebinasaan bagi diri kita sendiri. Jadi kayak misalnya, anak muda itu tidak akan terkena corona, lalu nggak pakai masker, nggak cuci tangan, hidup dengan sembarangan. Padahal kalau hidupnya baik-baik sesuai dengan protokol kesehatan bisa menjaga diri dari corona. Tapi kalau hidup sembarangan seperti itu, mungkin akan menjadi OTG dan mungkin akan menularkan kepada orang-orang di sekitarnya yang daya tahan tubuhnya lemah, lalu mereka terserang. Itu kan mendatangkan penderitaan bagi diri kita sendiri. Bahkan penderitaan yang lebih dari yang bisa kita hadapi, yang seharusnya kita hadapi, maaf. Jadi misalnya kalau tadinya penderitaannya hanya pakai masker dan bersih-bersih, tapi kalau jadi OTG menulari keluarga yang kita kasih kan sedih sekali, merasa bersalah dan lain-lain. Harusnya kan nggak perlu seperti itu kalau kita sudah dari awal taat. Maka dari itu mari menjadi orang-orang yang berani, dalam artian tidak lari ketika ada masalah, tidak lari menghadapi kenyataan karena percaya kepada Tuhan. Beda loh ya sama cari masalah, kan beda. Aku ada Tuhan jadi aku berani cari masalah, enggak. Tapi ketika ada masalah, ada problem masuk ke hidup kita, ada kenyataan yang berat yang harus dihadapi, tidak perlu cari alternatif A, B, C, D, E dari sumber-sumber yang tidak terpercaya untuk menguatkan diri kita. Ternyata nggak apa-apa. Ini bukan berarti kalau Bapak Ibu sakit, periksa ke dokter A nggak boleh dicek di dokter B, ya itu kan beda konteks. Jadi ini konteksnya bukan kalau daftar sekolah A pengen juga B itu ya bukan, atau dokter A ini bukan. Tapi kalau misalnya dari dokter A sudah diberitahu ini tapi malah percaya pada artikel-artikel www yang nggak jelas gitu. Jadi
Ya, mari belajar menerima kenyataan, mari belajar menghadapi kenyataan. Seberapa pahitnya itu, Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi kalau kita memutuskan untuk berlari sendiri, kita tidak memberikan ruang kepada Tuhan untuk menolong kita. Jadi mari kita berjalan dan mari kita memberi ruang bagi Tuhan untuk berkarya dan menolong kita dalam keadaan apapun. Mari berdoa. Segala yang harus kami hadapi di dalam kehidupan ini, kiranya Tuhan memampukan kami untuk menghadapinya, dan kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami tidak berjalan sendirian, tetapi Tuhan berjalan bersama kami. Karena ketika kami berjalan sendirian, maka kami akan mendatangkan hal yang buruk bagi diri kami sendiri. Tetapi bersama dengan Tuhan, kami pasti akan melewati yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus, bahkan kesehatan kami, kekuatan kami, aktivitas kami, kekhawatiran kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan bagi kita semua. Semoga menguatkan, semoga menghiburkan, dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.